Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 317. Melihat Cui Zenji yang berdebu, semua orang dari lingkaran seni bela diri kerajaan Han yang menonton semuanya ternganga. Apa yang terjadi? Di dunia seni bela diri negara bagian Han, Tuan Cui adalah sosok seperti dewa, bagaimana dia bisa dikalahkan? Rasakan nyeri tajam yang datang dari persendian jari Anda. Cui Jinji tampak ngeri. Dalam pertarungan tadi, aku sudah menggunakan 80% kekuatanku, tapi dengan pukulan ini, aku dikalahkan seperti ini. Memikirkan dengan hati-hati tentang situasi pertarungan barusan, Cui Zenji menemukan bahwa pemuda Tiongkok di depannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini tidak seberat yang dibayangkan. Itu terlalu lemah. Kupikir, tapi aku tidak menyangka kamu masih memiliki sifat yang sama. Jika Su Chen mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya, sekelompok besar orang pasti akan melompat keluar untuk membantahnya. Tapi sekarang, tidak ada yang berani. Kalahkan Cui Jinji dengan satu pukulan. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan seperti itu? Pantas saja kamu berani menerima tantanganku. Sepertinya kamu punya kekuatan. Kalau begitu, maka aku, Cui Zenji, akan serius bermain denganmu. Cui Zenji berdiri diam dan berkata dengan keras kepada Han Junhao di belakangnya. Ambil pedang air mengalir milikku. Aku ingin menghibur teman dari Tiongkok ini hari ini. Tuan, pedang air mengalir itu adalah artefak terbaik di dunia. Jika Anda menggunakannya, tumpukan benda ini akan rata. Han Junhao berkata dengan cemas. Sebagai murid utama Cui Jinji, Han Junhao dengan jelas mengetahui kekuatan pedang air yang mengalir. Jika itu dihilangkan, bahkan jika tuannya menahan kekuatannya, dia akan memotong puncak gunung segala sesuatu. Bahkan jika orang Tionghoa bernama Su Chen akan mati di bawah pedang air yang mengalir, tidak perlu mengambil gunung segala sesuatu dan kebun obat yang dia tanam di belakangnya. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu lawan yang layak menghunus pedangku. Biarpun aku meratakan beberapa gunung, terus kenapa? Cui Zenji tertawa dan berkata, seluruh momentumnya tidak terpengaruh sama sekali. Karena dia tahu bahwa meskipun dia dirugikan, itu tidak masalah. Karena, selama kamu mengeluarkan pedang ilahi air mengalir, inisiatif dalam pertempuran akan tetap ada di tanganmu. Saya tahu, Tuan, saya akan pergi sekarang. Han Junhao berlari kembali ke rumah, dan segera dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya ke tangan Cui Zenji. Dia membuka kotak kayu itu dan melihat pedang biru muda tergeletak dengan tenang di dalam. Di saat yang sama, ada uap tipis yang bertiup ke arah wajahku, yang menunjukkan bahwa kualitas pedang itu cukup untuk menempati peringkat di antara pedang terkenal. Itu adalah pedang ilahi air yang mengalir. Ketika mereka melihat pedang itu, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah 8 tahun, pedang ilahi air mengalir telah keluar lagi. Suatu kehormatan besar bisa melihatnya hari ini. Begitu pedang air mengalir keluar, momentum Cui Zenji kembali pulih. Karena mereka semua mengetahuinya. Ada perbedaan besar antara garis ilmu pedang kuno dan garis tinju kuno. Tinju kuno adalah tentang mendorong tubuh seseorang hingga batasnya, dan keyakinan yang mereka yakini adalah bahwa potensi manusia tidak terbatas, jadi tidak ada akhir untuk berlatih. Namun silsilah ilmu pedang kuno tidak berpikir demikian. Dalam pandangan mereka, hanya integrasi manusia dan pedang yang dapat mencapai tingkat tertinggi manusia. Oleh karena itu, dalam silsilah ilmu pedang kuno, ada dua tingkatan yang sangat berbeda, dengan dan tanpa pedang. Terlebih lagi, apa yang Cui Zenji miliki di tangannya adalah artefak nomor 1 di Great Cold Republic, pedang ilahi air yang mengalir, yang akan menggandakan efektivitas tempurnya. Kemudian di pertarungan berikutnya, Cui Zenji bisa membelahnya menjadi dua hanya dengan satu pedang. Memegang pedang ilahi air di tangannya, momentum Cui Zenji melonjak dan dia mengucapkan kata demi kata. Seorang seniman bela diri dari Tiongkok, kamu sangat kuat. Bahkan saya harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius dan masa depanmu tidak terbatas. Tapi sekarang kamu tidak boleh, jangan pernah datang ke sini untuk memprovokasi saya, Cui Zenji, karena kekuatan saya bukan milikmu. Seperti yang dapat Anda bayangkan, dengan pedang air mengalir di tangan, Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Itu benar. Jin Yuanguo, yang berdiri di kejauhan, berkata. Namamu Su Chen. Biar ku beritahu, jika kamu memaksa Tuan Cui mengeluarkan pedang ilahi air, maka kamu akan mati tanpa tubuh utuh hari ini. Pedang ilahi air mengalir. Su Chen mendengus dingin, itu hanya besi tua. Anak Tionghoa, kamu berani membuat kesalahan di depan pedang ilahi air mengalir milikku, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pedang ilahi air mengalir hari ini. Setelah mengatakan itu, Cui Zenji memegang pedang ilahi air mengalir dengan satu tangan dan bergegas menuju Su Chen. Meski hanya memiliki satu tangan, momentumnya tidak berkurang sama sekali. Jika terkena, bahkan seluruh tubuhnya tidak akan tertinggal. Melihat pedang tuannya yang mengejutkan, Han Junhao terus berdoa di belakangnya, berharap tuannya tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jika tidak, gunung segala sesuatu akan hancur total. Dan Wen Changmin, yang berdiri jauh, juga terdiam. Cui Zenji menjadi serius, jadi Su Chen pasti dalam masalah.
Dilihat dari situasi saat ini, jika Su Chen meninggal, maka Kei Mingbo akan menjadi orang pertama yang menghadapinya. Suara, sial. Di mana keduanya bertarung, terdengar suara yang tajam. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa orang Tionghoa bernama Su Chen telah menjepit pedang ilahi air Cui Zenji dengan 2 jari. Bagaimana ini mungkin? Kamu bisa memblokir pedang ilahi air yang mengalir hanya dengan 2 jari. Selamat bersenang-senang. Orang-orang yang melihat pemandangan ini hampir ternganga. Memegang pedang ilahi air di tangannya, Cui Zenji telah mencapai alam di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Namun meski begitu, dia tetap dijaga oleh orang Cina itu. Dan hanya butuh 2 jari. Hal seperti itu. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, maka tidak ada yang akan mempercayainya. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Wajah Cui Zenji penuh ketakutan. Karena dia jelas tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, dia tetap kalah. Saya tidak lagi punya kartu truf untuk menghadapinya. Suara, klik. Su Chen menggunakan 2 jarinya untuk mematahkan pedang ilahi air yang mengalir secara langsung, dan melemparkan gagangnya ke samping, dengan mudah. Ayo, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan, kata Su Chen perlahan. Cui Zenji terjatuh ke tanah, wajahnya pucat. Saya menyerah. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas. Di Great Cold Republic, Dewa Pedang terkenal yang melindungi negara sebenarnya menundukkan kepalanya kepada orang Tiongkok. Ini setara dengan seluruh Great Cold Republic yang mengalahkan Tiongkok. Meskipun kekuatanmu tidak terlalu bagus, kamu tetap sadar akan keadaan saat ini, dan umurmu tidak sia-sia. Dalam pertempuran hari ini, saya, Cui Zenji, yakin bahwa saya kalah. Namun, sebagai Dewa Pedang yang melindungi negara Republik Dingin Besar, pertempuran hari ini telah membawa aib besar bagi Republik Dingin Besar. Saya hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Bab 318. Cui Zenji bergerak cepat, memegang setengah gagang pedang di tangannya, dan langsung menyeka lehernya. Pendekar pedang terkuat di negara dingin, pelindung negara, telah jatuh. Kematian Cui Zenji membuat semua orang yang hadir memiliki lapisan es di wajah mereka. Itu adalah sosok di dunia seni bela diri negara bagian Han. Sekarang dia sudah mati, tidak ada lagi yang bisa mengambil tindakan. Namun, di antara orang-orang ini, ada satu orang yang hatinya penuh sukacita. Itu adalah Jin Yuanguo. Di permukaan, dia adalah master nomor 1 di kerajaan Han, tetapi kenyataannya, Cui Zenji tidak termasuk dalam peringkat tersebut. Sekarang setelah dia mati, dia benar-benar orang terkuat di Great Cold Republic. Gelar Dewa Pedang yang melindungi negara akan jatuh pada dirinya sendiri. Nikmati dukungan semua orang mulai sekarang. Saya ingat sebelumnya, Anda sepertinya mengatakan bahwa setelah saya selesai menantang Cui Zenji, saya dapat menantang Anda. Sekarang kesempatan telah tiba, mari kita mulai. Su Chen berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Bingung. Jin Yuanguo tercengang. Dia sudah benar-benar melupakannya, bagaimana dia masih bisa mengingatnya. Tanda seru. Itu hanya apa yang kamu katakan saat kamu sedang pamer. Ya, Tuan Jin, kesempatan Anda telah tiba. Pertarungannya dengan Cui Zenji barusan tampak mudah, tapi menurut saya dia hanyalah orang kuat di luar. Sekarang adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk memanfaatkannya. Selama dia bunuh dia, maka kamu akan menjadi Dewa Pedang pelindung negara baru di negara Han. Kei Mingbo berkata dengan kasar. Dia sekarang sangat berharap Jin Yuanguo bisa berdiri, bagaimanapun juga, dia adalah orang terkuat di sini. Jika Su Chen tidak bisa dibunuh, maka dia juga tidak akan bisa bertahan. Mendengar perkataan Kei Mingbo, Jin Yuanguo ingin menamparnya sampai mati. Apakah kamu bercanda? Seorang master seperti dia dapat dengan mudah bunuh diri meskipun kekuatannya hanya tersisa 10%. Jika Anda membiarkan diri Anda bertarung dengannya, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Sama seperti tertawa. Suara, celupkan. Jin Yuanguo mengabaikan Kei Mingbo dan langsung berlutut di depan Su Chen. Puan Su, saya tahu saya salah. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Keterampilan tinju kuno kerajaan Han kita hanyalah sampah dari seni bela diri Tiongkok. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Tolong selamatkan hidup saya. Jin Yuanguo, kamu sebenarnya. Kei Mingbo ingin mati. Anda berlutut untuknya, apa yang harus saya lakukan? Berdebar, berdebar, berdebar. Satu demi satu, penonton lainnya juga berlutut di depan Su Chen. Mereka juga baru saja melontarkan ejekan kepada Su Chen. Meskipun ini adalah negara yang dingin, prinsip bahwa kekuatan yang kuat tidak dapat diganggu-gugat juga berlaku. Jika Anda tidak berlutut dan memohon belas kasihan, Anda pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hancurkan dantianmu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Hancurkan dantianmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berlutut di tanah menjadi pucat. Jika Anda menghancurkan dantian Anda tidak akan berbeda dengan orang yang tidak berguna. Pada titik ini, dunia seni bela diri di kerajaan Han akan memasuki masa tergelapnya. Saya khawatir bahkan negara-negara kecil di Asia Tenggara tidak dapat menandinginya.
Kamu punya waktu 3 detik untuk memikirkan apakah kamu harus menghancurkan dantianmu atau aku yang harus melakukannya sendiri. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak perlu memikirkannya, kita memilih untuk menghancurkan dantian kita. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa jika Su Chen mengambil tindakan sendiri, itu lebih dari sekedar menghancurkan dantiannya. Pada saat itu, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri. Di tengah ratapan dan jeritan yang tak ada habisnya, tokoh-tokoh kuat di dunia seni bela diri kerajaan dingin menjatuhkan telapak tangan mereka ke perut bagian bawah, lalu muntah darah dan pingsan. Apakah mereka hidup atau mati, itu tergantung nasib mereka. Tuan Su, aku. Saat ini, Kai Mingbo sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Saya telah banyak memfitnahnya sebelumnya, tetapi sekarang saya tidak memiliki bantuan di sekitar saya, akhirnya pasti tidak akan lebih baik. Jangan khawatir, aku terlalu malas untuk membunuh orang sepertimu. Kai Mingbo merasa lega, berlutut di tanah, dan bersujud 3 kali. Terima kasih, Tuan Su, karena tidak membunuh saya. Saya pasti akan menjadi orang baik di masa depan, dan saya tidak akan pernah berani meremehkan Hua Xia lagi. Su Chen mengabaikan Kai Mingbo, tetapi memandang Wen Changmin tidak jauh dari situ dan berkata, "Kemarilah. Su, apa perintahmu dari Tuan Su?" Wen Changmin berkata dengan gugup setelah berlari. "Tidak ada orang di sekitar sekarang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jika Tuan Su ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku." Su Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin menjadi presiden negara Han?" "Jenderal, presiden." Wen Changmin berkata dengan heran. "Benar, katakan saja apa yang kamu pikirkan." "Tentu saja, aku hanya memimpikannya." Meskipun Kai Mingbo berada tepat di sampingnya, Wen Changmin tidak perlu takut dengan Su Chen yang mengawasinya. Sekarang, dia adalah presiden negara Han. Jika dia menduduki posisi ini, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Melihat senyuman aneh di wajah Su Chen, Kai Mingbo sangat bersemangat. Ini jelas karena dia ingin menggunakan tangan Wen Changmin untuk bunuh diri. Wen Changmin bukanlah orang bodoh, jadi dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Su Chen. Peluang kini ada di depan Anda. Adapun cara melakukannya, terserah Anda. Suara, keinginan. Wen Changmin mengeluarkan Desert Eagle dari pinggangnya dan mengarahkannya langsung ke kepala Kai Mingbo. "Maaf, pergilah ke neraka." Tembakan, ledakan. Sebelum Kai Mingbo sempat memohon belas kasihan, Wen Changmin menarik pelatuknya. Darah berceceran di mana-mana, dan Kai Mingbo mati di tempat. Menepuk bahu Wen Changmin, Su Chen tersenyum dan berkata, "Bekerja keras, dan negara yang dingin akan menjadi milikmu mulai sekarang." Kai Mingbo sudah meninggal, tapi Wen Changmin belum sadar. Dia tahu bahwa meskipun dia telah menjadi presiden negara Han, nyatanya dia hanyalah boneka. Di masa depan, orang yang benar-benar menguasai kerajaan Han adalah pria Tionghoa di depannya bernama Su Chen. Setelah kembali ke kota, Wen Changmin berkata dengan hormat, "Tuan Su, apakah ada yang ingin Anda lakukan sekarang? Saya dapat meminta seseorang untuk melakukannya." Setelah mengatakan itu, Wen Changmin tersenyum dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Su, kami memiliki banyak bintang wanita cantik di negeri Han. Bagaimana kalau saya memanggil mereka untuk menemani Anda? Lupakan saja, aku tidak punya hobi apapun di bidang itu. Aku sudah memeriksa penerbangan dan akan kembali ke Tiongkok sebentar lagi." Melihat Su Chen pergi, Wen Changmin merasa sedikit senang. Meskipun Su Chen adalah orang yang mempromosikannya ke posisi tersebut, di dalam hatinya, dia sangat takut pada Su Chen. Sebab, sebisa mungkin dia mendorong dirinya sendiri ke posisi yang tinggi, dia juga bisa menarik dirinya ke bawah dari posisi tersebut. Jika dia kembali ke Tiongkok sekarang, maka dia bisa merasa lega. Tidak perlu takut lagi. Tuan Su, dengan status Anda, tidak perlu berdesak-desakan dalam penerbangan bersama orang biasa. Saya dapat mengirimi Anda pesawat khusus untuk mengantar Anda kembali. Bab 319. Tidak perlu pesawat pribadi. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan berangkat sendiri sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Su Chen melihat arloji di tangannya dan berkata, "Kirimkan aku ke mall terdekat dan aku akan membeli sesuatu." "Baiklah Tuan Su, saya akan mengirim orang untuk membersihkan tempat itu sekarang. Semua pengeluaran Anda di negeri Han akan dibebankan kepada kami. Lupakan saja, saya masih mampu membeli sedikit uang ini, dan Anda tidak perlu mengirim orang untuk membersihkan tempat itu, cukup beli sesuatu." "Oke, semuanya terserah pengaturan Tuan Su." Belakangan, Wen Changmin mengirim Su Chen ke departemen store modern terbesar di negara dingin, dan kemudian pergi sendiri. Tapi dia juga tidak pergi jauh. Dengan adanya leluhur seperti itu, kita harus menjaganya dengan hati-hati. Jika terjadi sesuatu, semuanya akan berakhir. Su Chen datang ke sini bukan untuk membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia pergi ke luar negeri dan berencana membeli beberapa hadiah untuk Lin Ruohan di kampung halamannya. Meskipun dia menghancurkan gedung sila, masyarakat negara bagian Han pada umumnya sangat berhati besar, jadi kejadian ini sepertinya tidak berdampak pada mereka. Selain itu, para pejabat negara Han sengaja menghapus semua informasi tentang Su Chen, agar hanya sedikit orang yang bisa mengenali siapa Su Chen.
Berapa harga laki cat merah muda itu? Saat berjalan ke toko souvenir, Su Chen melihat seekor kucing keberuntungan berwarna merah muda dengan bertatakan kristal Swarovski di atasnya. Terlihat sangat lucu dan sangat cocok untuk seorang gadis dengan kepribadian Lin Ruohan. Mendengar aksen Su Chen, petugas wanita yang tersenyum itu menunjukkan rasa jijik, melipat tangan di dada, dan berkata dengan acuh tak acuh. Item ini telah dipesan dan tidak untuk dijual. Su Chen sedikit mengernyit dan menunjuk ke produk lain. Berapa harga barang ini? Yang ini juga sudah dipesan dan tidak untuk dijual. Karena semuanya sudah pre-order, kenapa masih ditampilkan di etalase? Betapa kami ingin menyajikannya ada hubungannya dengan Anda, orang Tionghoa. Jika Anda benar-benar ingin membeli dari kami tanpa malu-malu, barang-barang di sana cocok untuk Anda orang Tionghoa. Su Chen menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa di sudut lain, ada beberapa produk cacat yang menumpuk, yang tidak untuk dijual sama sekali. Beri kamu kesempatan untuk mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Su Chen berkata perlahan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi petugas wanita itu segera berubah. Apakah Anda sedang berbicara dengan kami? Seorang pria Tionghoa yang malang datang untuk mencari masalah dengan kami, bukan? Patah. Su Chen menamparkan petugas wanita itu. Dia dipukul langsung ke konter di belakang, dan pingsan oleh benda-benda di rak, dan dia hampir pingsan. Dasar anjing Tiongkok sialan, aku warga negara Republik Tiongkok. Beraninya kau memukulku. Aku tidak bisa mengampunimu. Sepertinya ingatanmu tidak panjang. Dikatakan bahwa Su Chen menamparkan petugas wanita itu lagi dan membuatnya pingsan. Saya tidak berani berhubungan S3 kilodetik di depan Su Chen lagi. Jika dia mengucapkan satu kata lagi, dia akan dipukuli sampai mati. Pertengkaran di toko menarik orang-orang untuk menonton. Dan semua orang juga mengetahui bahwa penggagas kejadian ini sebenarnya adalah orang Tionghoa. Mereka semua memandangnya dengan pandangan menuduh, menuding, dan sangat tidak puas. Jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku jamin kamu akan berbaring seperti wanita ini. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan mencoba. Aku akan menemanimu kapan saja. Semburan rasa dingin yang keluar dari tubuh Su Chen membuat orang-orang di kerajaan Han takut untuk berbicara. Mereka hanya berani menyerbu masuk dan tidak berani menjadi pahlawan sendirian. Oh, kamu sebenarnya berani datang ke departemen store modern kami untuk menimbulkan masalah. Kamu sangat berani. Mendengar suara yang datang dari luar kerumunan, otomatis penonton tersebut menyerah. Saya melihat seorang pemuda berusia 20-an berjalan dengan selusin penjaga keamanan. Ada bros emas di dada pemuda itu. Su Chen meliriknya dan menemukan bahwa dia adalah manajer pusat perbelanjaan. Namanya Gao Zhengming. Ketika petugas wanita melihat Gao Zhengming, dia langsung berteriak. Manajer, ada orang Tionghoa yang membuat masalah di sini, datang dan selesaikan secepatnya. Jangan khawatir, jika kamu berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan melepaskannya. Setelah selesai berbicara, Gao Zhengming menghampiri Su Chen dan berkata, orang-orang Tiongkok, Anda perlu memahami situasinya. Ini adalah negara yang dingin. Kami adalah negara maju dan negara yang etiket. Tidak seperti Anda, kami semua adalah sekelompok orang biadab yang tidak memenuhi syarat, jadi. Kata-kata Gao Zhengming tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Su Chen menendangnya. Bahkan jendela kaca di sekitarnya dihancurkan olehnya, pakaiannya banyak luka, dan wajahnya berlumuran darah. Tanda seru. Melihat Su Chen datang dan mulai memukulinya, Gao Zhengming sedikit bingung, lalu dia berteriak. Orang China sialan, mereka berani datang ke mall kita untuk membuat masalah hanya karena mereka punya beberapa trik. Mereka benar-benar mencari kematian. Gao Zhengming berteriak ke arah penjaga keamanan yang berdiri di depan pintu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak pergi dan segera singkirkan dia? Baiklah, manajer, ayo kita lakukan sekarang. Setelah menjawab, selusin penjaga keamanan bergegas dan mengepung Su Chen. Salah satu penjaga keamanan mengeluarkan tongkat listrik di belakang pinggangnya dan berkata dengan wajah galak. Kamu sampah, beraninya kamu datang ke Great Cold Republic kami untuk menimbulkan masalah. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini hari ini. Setelah mengatakan itu, penjaga keamanan mengambil tongkat dan bergegas menuju Su Chen. Yang lain berdiri di samping untuk menyaksikan kegembiraan itu dan berkata dengan lantang. Kapten, besarkan arus tongkat hingga maksimal dan setrum dia sampai mati. Bagaimanapun, dia hanyalah orang China. Dalam kasus kami, jika dia mati, dia sudah mati. Dia tidak berharga seperti seekor anjing. Petik 2. Jangan khawatir, aku sudah memaksimalkannya. Aku ingin membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Ada suara, pop. Ketika penjaga keamanan bergegas mendekat, Su Chen mengambil tongkat listrik. Busur listrik yang berderak mengalir ke seluruh tubuhnya. Tapi semua orang terkejut saat mengetahuinya. Listrik bertegangan tinggi itu tidak berpengaruh sama sekali ketika disalurkan kepadanya. Hanya beberapa percikan yang muncul lalu menghilang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah menyalakan arus secara maksimal. Tidak mungkin tidak ada efeknya sama sekali. Su Chen mengerutkan kening dan mengambil tongkat estafet dari penjaga keamanan. Dan pukul dia. Suara lengkung berderak dan mengalir ke seluruh tubuh penjaga keamanan.
Terdengar jeritan yang menusuk, rambut satpam itu hangus tersengat listrik, asap mengepul dari tubuhnya, matanya memutih, dan dia pingsan. Dia benar-benar menjaga kapten kita. Melihat hal seperti itu terjadi, semua orang yang hadir sedikit bingung. Mereka tidak menyangka Su Chen akan begitu menakutkan. Saat itu, Gao Zhengming, yang lumpuh di tanah, adalah orang pertama yang bereaksi. Jangan biarkan dia pergi. Jangan kaget. Kalian semua berkumpul. Jika kalian masih tidak bisa membunuhnya, maka tidak akan ada yang menginginkan gaji bulan ini. Bab 320. Baiklah, manajer. Sumber penghasilan keluarga orang-orang di hadapan mereka bergantung pada gaji ini. Jika gajinya hilang, seluruh keluarga akan mati kelaparan. Tidak, dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan. Kami banyak sekali, aku tidak percaya kami tidak bisa menghadapimu. Selusin penjaga keamanan yang tersisa bergegas maju dan bergegas menuju Su Chen dari arah yang berbeda. Ya, mari kita lihat kemana dia pergi sekarang. Bang bang bang. Ketika orang-orang itu bergegas, tubuh Su Chen secepat kilat dan dia bergegas menuju penjaga keamanan. Hancurkan lusinan penjaga keamanan dengan kecepatan satu pukulan. Retak tulang dan jeritan menyusul, dan setelah lebih dari 10 detik, para pengawal semuanya tergeletak di tanah sambil mengerang, bahkan tidak mampu untuk berdiri. Orang-orang Han yang berdiri di samping menatap. Melihat Su Chen dengan sangat ngeri. Kenapa dia begitu kuat? Gao Zhengming juga tercengang. Oke, kenapa ada orang yang begitu berkuasa di Mal? Kamu, siapa kamu? Biar ku beritahu, Hyundai Department Store kami berafiliasi dengan Hyundai Heavy Industries of the Cold Country. Hyundai Heavy Industries tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Ini adalah perusahaan industri militer milik Great Cold Republic kita. Beraninya kamu datang ke sini. Jika kamu membuat masalah, kamu mencari kematian. Tiongkok dan kerajaan Han berbeda di banyak tempat. Di Tiongkok, sebagian besar perusahaan industri militer ini sepenuhnya milik negara, dan sisanya, meskipun tidak sepenuhnya dimiliki, masih merupakan milik negara, menguasai lebih dari 50% ekuitas, dan semuanya berada dalam kepemilikan negara. Tangan negara. Namun berbeda dengan di negara dingin. Banyak dari departemen industri militer mereka sebenarnya adalah milik swasta. Meskipun pemerintahan mempunyai hak untuk mengontrol keberadaan Departemen Penelitian dan Pengembangan ini, nyatanya perusahaan militer tersebut masih milik swasta. Oleh karena itu, di negara dingin, perusahaan besar seperti Hyundai dan Samsung semuanya memiliki status yang sangat tinggi. Ia memiliki hubungan dekat dengan pejabat negara bagian Han. Jika Anda menyinggung perusahaan seperti itu hampir sama dengan menyinggung pejabat Hangul. Saya bahkan tidak memperhatikan negara Han Anda. Anda hanyalah perusahaan industri berat modern. Apakah menurut Anda saya akan peduli? Pak Bang Bang. Begitu Su Chen selesai berbicara, dia mendengar tepuk tangan dari luar kerumunan. Sungguh orang Tionghoa yang arogan. Anda sebenarnya tidak menganggap serius industri berat modern kita. Kalian orang Tionghoa semakin berani. Kerumunan itu menyingkir, dan seorang pria parubaya berjas masuk, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ketua, kenapa kamu ada di sini? Ternyata itu Tuan Zhou Yongzheng, Ketua Hyundai Heavy Industries. Mendengar teriakan Gao Zhengyang, orang-orang yang berdiri di sekitar dan menonton semuanya berseru-seru. Saya tidak menyangka akan melihat angka sebesar itu di sini. Di lain waktu, ini adalah karakter yang hanya bisa Anda lihat di TV. Awalnya saya akan pergi ke pertemuan, tetapi ketika saya lewat, seseorang menelepon dan mengatakan bahwa ada masalah di sini, jadi saya membawa seseorang untuk melihat, tetapi saya tidak menyangka itu orang China. Ketua, orang Tionghoa ini sangat berkuasa. Dia mungkin datang dengan persiapan dan datang ke sini khusus untuk menimbulkan masalah. Penjaga keamanan Mal bukan tandingannya, jadi pengawal Anda harus turun tangan. Setelah mendengar kata-kata Gao Zhengming, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke pengawal Zhou Yongzheng. Jika dia mengambil tindakan sendiri, maka tidak akan ada masalah. Ini pengawal yang saya sewa dari Amerika. Dia pernah menjadi anggota Korps Marinir AS. Jika dia mengambil tindakan, niscaya orang China akan mati. Murah. Dia. Setelah mendengar beberapa kata dari Zhou Yong dan Zheng Huali, Gao Zhengming mencoba yang terbaik dan berkata, Ketua, apa maksudmu? Apakah Anda lupa hubungan antara Hyundai Heavy Industries dan Hangul ZF? Saya rasa masalah ini masih perlu dilaporkan dan biarkan mereka menanganinya sendiri. Jika dia berani menimbulkan masalah di wilayah Hyundai Heavy Industries, dia tidak boleh mampu bertahan hidup. Tolong kamu tidak bisa mati. Biarkan militer datang. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan. Meski insidennya serius, pada analisa terakhir itu hanya perkelahian. Jika insiden itu sampai ke pihak militer, itu akan menjadi masalah besar. Tapi semua orang juga mengerti apa yang sedang terjadi. Karena pihak lain adalah orang China. Jika orang seperti ini berani menimbulkan masalah di Great Cold Republic, mereka harus ditindak dengan serius. Ketua Zhou, kami mendukung Anda. Benar, kita harus menatap tajam orang Cina ini dan memberitahu dia betapa kuatnya kita. Mendengar sorak-sorai orang-orang, Zhou Yongzheng tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, semuanya, ini terjadi di Departemen Store modern kami.
Kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara ketat untuk menyediakan lingkungan belanja yang aman dan nyaman bagi semua orang. Semua orang memberi jalan, semua orang memberi jalan. Saat Zhou Yongzheng sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat sekelompok penjaga bersenjata berlari dari jarak dekat. Dia tampak sangat mengancam, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Ketua Zhou belum menelpon untuk memberi tahu Anda. Mengapa militer mengirim seseorang ke sini? Bukankah itu seorang nabi? Ini terlalu luar biasa. Wajah Su Chen dipenuhi garis-garis gelap, sekelompok orang yang mengalami keterbelakangan mental. Batuk, batuk, batuk. Zhou Yongzheng terbatuk beberapa kali dan berkata, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi. Anda juga tahu bahwa sebagian besar bisnis kami di Hyundai Heavy Industries bekerja sama dengan militer negara dingin, jadi mereka akan mengirim pasukan untuk secara diam-diam melindungi keselamatan semua industri di bawah Hyundai Heavy Industries kami. Sama seperti hari ini, mengetahui bahwa kami ada sesuatu yang terjadi di sini. Kalau sudah selesai, kita bahkan tidak perlu menelepon untuk memberitahu mereka, mereka hanya datang sendiri. Memang benar, sungguh luar biasa diperlakukan seperti ini oleh militer. Haha, apa hebatnya ini? Itu normal. Identitas kita dan pentingnya seluruh kelompok ada di sini. Wajar jika mereka mengirim orang untuk melindungi kita secara diam-diam. Jangan ribut. Semuanya menyerah, semuanya menyerah. Saat ini, sekelompok penjaga bersenjata telah bergegas, dan pemimpinnya tidak lain adalah Wen Changmin, yang baru saja diusir oleh Su Chen. Saat dia melihat Wen Changmin, mata Zhou Yongzheng membelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang memimpin tim adalah Wen Changmin. Itu wakil kepala staf militer. Dia ingin menyerahkan Su Chen kepada militer hanya karena dia orang Tiongkok. Ini akan menciptakan hotspot berita dan meningkatkan reputasi Hyundai Heavy Industries di negara dingin. Tapi aku tidak menyangka hal sekecil itu akan membuat Wen Changmin khawatir. Ini membuat diri Anda terlalu serius. Memikirkan hal ini, Zhou Yongzheng segera merapikan dirinya, lalu dengan antusias menyapa Wen Changmin dan berkata sambil tersenyum. Kepala staf Wen, saya tidak menyangka akan membuat Anda khawatir. Saya minta maaf. Bersambung.